Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dalam jaringan. Materi kita masih di bab 2 yaitu koordinat kartesius. Minggu lalu itu kita mengerjakan latihan ya. Latihan objektif ada 10 soal. Nah, materi kita hari ini adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu bagaimana cara membaca titik di sini. Di sini ada gambar 2.7 tentang denah perkemahan. Di situ ada berbagai macam tempat ya, posisinya ada perumahan, ada pos 1, ada pos 2 dan sebagainya. Nah, Ibu rasa kalian juga tahu bagaimana cara membaca titik. Coba lihat perumahan. Perumahan itu titiknya adalah 6,5 karena X-nya 6, Y-nya 5, makanya ditulis 6,5. Satu lagi, coba lihat pemakaman. Nah, pemakaman itu titiknya ada warna kuning. Berapa titiknya? Titiknya itu adalah negatif 5, negatif 2. Pertemuan antara dua koordinat ya. Ini ya, negatif 5 sama negatif 2. Oke, berasa kalian tahu bagaimana cara membaca titik pada bidang kartesius. Nah, perhatikan dan dengarkan, simak dengan baik, karena kalau kita tidak menyimak dengan baik penjelasan Ibu, kalian nggak akan paham, karena ini agak panjang materi kita untuk hari ini. Materi yang pertama adalah bagaimana cara menentukan posisi titik terhadap titik asal. Titik asal itu adalah 0,0. Nah, kebetulan di sini dibuat dalam bentuk denah perkemahan. Jadi titik asal ini adalah tempat pos utama. Kita kembali lagi. Tadi ini ya, titik asalnya pos utama. Nah, bagaimana posisi tempat tertentu terhadap pos utama? Itu caranya adalah koordinat pada tempat tertentu dikurangi dengan koordinat pada pos utama. Tapi kita tahu kalau pos utama itu dia titiknya adalah 0,0. Jadi apapun yang dikurang dengan 0 pasti angkanya hasilnya angka itu sendiri. Nah, tadi koordinat pada perumahan itu adalah 6,5. Kalau kita kurangi dengan pos utama 0,0, itu hasilnya juga 6,5. Jadi kita tak usah cari lagi ya. Jadi titiknya tetap sama bagaimana dengan titik awal tempat tadi tersebut. Nah, perhatikan ya yang perumahan di dalam tabel ini. Nah, cara mengisinya itu tidak asal ya, ada caranya. Lihat nih, yang perumahan ada keterangannya 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Ya. Terus ini juga 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Ini juga 9 satuan ke kanan, 8 satuan ke atas. Oke, cara menentukan posisinya itu ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah itu adalah kalau X-nya itu positif, maka posisinya ke kanan.
Kalau Y-nya positif, itu posisinya ke atas. Kalau X-nya negatif, itu posisinya ke kiri. Kalau Y-nya negatif, itu posisinya ke bawah. Cara menulis posisinya ya. Ibu ulangi, koordinat itu kan ada X, Y. Kalau di X itu angkanya positif, maka posisinya ke kanan. Y-nya juga positif, maka posisinya ke atas. Terus, kalau X-nya negatif, posisinya ke kiri. Dan kalau Y-nya yang negatif, posisinya ke bawah. Nah, kenapa di posisi ini tadi keterangannya 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas? Karena 6-nya positif, 5-nya juga positif. 6 adalah X, 5 adalah Y. Begitu. Oke, untuk posisi tempat terhadap pos utama, sudah paham ya? Sampai sini dulu. Jadi, kalau posisi tempat terhadap pos utama, titiknya tetap tidak berubah karena dikurang 0,0. Nah, sekarang bagaimana posisi tempat terhadap titik tertentu, atau tempat tertentu. Nah, kita lihat. Di sini tanah lapangnya adalah 10,2. Itu bukan koordinat tanah lapang, tapi posisi perumahan terhadap tanah lapang. Kita lihat. Koordinat tanah lapang sebenarnya berapa? Tanah lapang. Ini ya. Titiknya itu atau koordinatnya itu adalah negatif 4,3. Ingat ya, negatif 4,3. Nah, kenapa dia bisa jadi 10,2? Itu ada caranya, yaitu perumahan itu kan koordinatnya 6,5. Tanah lapang tadi sudah kita lihat negatif 4,3. Nah, ini harus dikurangi supaya dapat posisinya. Bagaimana posisi perumahan terhadap tanah lapang? Dikurangi. Angka yang di atas dikurangi angka yang di bawah. Atau X dikurangi X, Y dikurangi Y. X-nya itu 6 dikurang negatif 4. Berapa? 10. Y-nya itu 5 kurang 3. Jadi 2. Makanya dapat posisi perumahan terhadap tanah lapang adalah 10,2. Seperti itu. Ya. Nah, jadi inilah posisi perumahan terhadap tanah lapang 10,2 dengan keterangannya adalah 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Karena X-nya positif, Y-nya juga positif. Oke. Begitu juga nanti perumahan terhadap kolam. Itu 9,8 itu didapat karena perumahan dikurangi kolam. Makanya itu dapat 9,8. Nanti kalian perhatikan aja titiknya, bisa dicoba sendiri ya. Oke, itu saja materi kita. Ibu ulangi lagi ya. Kalau posisi tempat terhadap pos utama, maka titiknya tak berubah, tetap sama. Bagaimana titik dia di denah, begitulah. Karena dikurang 0,0, jadi semua titiknya tetap. Tetapi kalau posisi tempat terhadap tempat lain, itu pasti koordinatnya berubah karena sudah dikurangi. Ya.
Di keterangannya ingat ya, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Semoga kalian paham. Semoga kalian bisa mengerjakan tabel 2.4 ini. Nah, nanti kalau misalnya di dalam buku ini misalnya ada kesalahan, misalnya 4-nya positif tapi posisinya malah ke bawah atau ke kiri, padahal harusnya ke kanan. Kalau X-nya positif ya. Kalian buat aja yang sebenarnya ya, karena buku ini yang buat juga manusia, jadi pasti ada kesalahan ya. Mudah-mudahan tak ada sih. Nah, di sini di tabel 2.4 ini ada beberapa yang masih kosong. Kalian coba kerjakan ya. Di sini dia tidak menanyakan lagi posisi tempat terhadap pos utama, tapi langsung ke posisi tempat terhadap tempat tertentu. Jadi yang perlu kalian isi itu di sini. Nah, negatif 5, negatif 2 ini kalau dikurangi 2,5 berapa? Isi di sini. Isi di sini bukan berupa angka langsung ke posisi ya, bukan berupa angka ya. Nanti kalau udah dapat misalnya negatif 5,2 ini dikurangi dengan 2,5 ini, contoh ini ya, misalnya dapat 1,1 contoh ya, maka langsung kalian buat aja satu satuan kemana dan satu satuan kemana ya. Oke, lengkapi tabelnya. Jadi kalian buat tabelnya tetap utuh, walaupun sudah diisi di sini tetap dibuat dari nomor 1 sampai nomor 8 ya. Oke, terima kasih, itu saja dari Ibu. Semoga kalian paham dan mendapat nilai yang bagus, dan tugas-tugas yang belum dikirim segera dikirim, karena nanti kalau memori Ibu udah penuh, maka tugas-tugas lama itu yang udah Ibu periksa akan Ibu delete, maka kalian tidak akan bisa melihat tugas kalian yang belum kalian kirim ya. Jadi segera tuntaskan, tak perlu Ibu nanya, tak perlu Ibu kasih tahu yang mana tugas kalian yang belum, kalian pasti lebih tahu sendiri tugas mana yang belum. Oke, kerjakan tabel 2.4 ini dengan tabelnya utuh, tidak ada yang tidak dibuat, semuanya dibuat. Buat di buku tulis dan dikirim di tugas kelas di Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.